Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Adapun yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah berpikir kritis dan demokratis. Dalam materi berpikir kritis dan demokratis, kita akan membahas dua dalil. Yang pertama, Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran surat Ali Imran ayat 159. Yang pertama kita akan membahas tentang Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fi khalaqis samawati wal ar wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzi yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalaqis samawati wal ar Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar, yang artinya sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi ada pergantian siang dan malam. Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Kemudian Quran surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi la faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin, yang artinya maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Kemudian asbabul nuzul dari Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 91, ini Al-Kisah dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, Wahai Aisyah, apakah engkau mengizinkan kanda pada malam ini untuk beribadah kepada Allah sepenuhnya? Aisyah menjawab, Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya menyenangi apa yang engkau senangi, menyukai apa yang engkau sukai. Saya izinkan engkau melakukannya. Kemudian Nabi mengambil kirban, tempat air yang terbuat dari kulit domba, yang diletakkan di dalam rumah. Lalu beliau berwudu. Selanjutnya beliau mengerjakan sholat. Di waktu sholat beliau menangis sampai-sampai air matanya membasahi kainnya karena merenungkan ayat Al-Quran yang dibacanya. Setelah saat beliau duduk dan memuji-muji Allah atau berzikir dan kembali menangis terseduh-seduh, kemudian beliau mengangkat kedua belah tangannya dan berdoa. Kemudian beliau menangis lagi dan air matanya membasahi tanah. Kemudian datanglah Bilal untuk azan subuh dan melihat Nabi menangis. Ia bertanya, Wahai Rasulullah, mengapakah engkau menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Wahai Rasulullah, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Nabi menjawab, apakah saya ini bukan seorang hamba yang pantas untuk bersyukur kepada Allah? Dan bagaimana saya tidak menangis pada malam ini?
Allah telah menurunkan ayat kepadaku, Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Selanjutnya beliau berkata, alangkah rugi dan celaka orang-orang yang membaca surat ini tidak memikirkan dan tidak merenungkannya. Ya, Rasulullah saja yang sudah dijamin masuk surga, yang sudah dijamin dosanya itu dihapus, masih senantiasa bersyukur kepada Allah. Apalagi kita yang dosanya tidak terhingga, yang dosanya tidak ada jaminan, dan kita pun tidak ada jaminan untuk masuk surga. Maka sepantasnya kita harus banyak bersyukur. Kemudian asbabun nuzul Quran surat Ali Imran ayat 159. Sebab turunnya ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ia menjelaskan bahwasanya setelah terjadinya perang Badar, Rasulullah mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab untuk meminta pendapat bahwa mereka tentang para tawanan perang. Abu Bakar berpendapat mereka sebaiknya dikembalikan kepada keluarganya dan keluarganya diminta untuk membayar tebusan. Namun Umar berpendapat bahwa mereka sebaiknya dibunuh. Yang diperintahkan dibunuh adalah keluarganya. Ya. Rasulullah tidak langsung mengambil keputusan sehingga turunlah ayat ini sebagai dukungan atas pendapat Abu Bakar. Tafsir Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Di antaranya ada 6. Yang pertama itu adalah ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk menggunakan akal, merenung dan memikirkan atas penciptaan Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Ya. Kemudian yang kedua, tatanan langit dan bumi serta dalam bergantinya siang dan malam secara teratur sepanjang tahun menunjukkan keagungan Allah, kehebatan pengetahuan dan kekuasaannya. Langit dan bumi dijadikan oleh Allah bertingkat dengan sangat tertib, bukan hanya semata-mata dijadikan tempat setiap saat tampak hidup, namun bergerak menurut orbitnya. Ya. Kemudian nomor 3, bergantinya malam dan siang berpengaruh besar pada kehidupan manusia dan segala yang bernyawa di muka bumi. Terkadang malam terasa panjang atau sebaliknya. Musim pun berbeda. Ya, ada musim dingin, ada musim panas, ada musim gugur, ada musim semi. Juga musim hujan dan panas. Semua itu menjadi tanda-tanda kebesaran Allah dan keagungan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Dan Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan tujuan. Kenapa ada siang dan malam? Malam dijadikan untuk manusia beristirahat. Dan siang dijadikan manusia atau diperintahkan untuk bekerja. Jadi keseimbangan kehidupan manusia itu sudah diatur dalam Al-Quran. Jadi jangan sampai kita menjadikan malam menjadi siang, siang menjadi malam, karena itu berpengaruh besar kepada kehidupan manusia. Ya, malam untuk istirahat, siang untuk bekerja. Kemudian nomor 4, orang-orang yang cerdas dan berpikir tajam, ya, atau disebut juga ulul albab, ya, yaitu orang-orang yang berakal selalu menggunakan akal pikirannya, mengambil ibroh atau mengambil hikmah, mengambil pelajaran, hidayah, dan menggambarkan keagungan Allah. Jadi orang-orang yang berpikir, yang memiliki pemikiran yang tajam, ya, itu tidak lantas
diam dengan keagungan-keagungan Allah, tapi mencari tahu makna dari keagungan Allah tersebut. Sehingga zaman sekarang kita bisa melihat perkembangan ilmu pengetahuan. Misalkan ada ilmu tentang perbintangan, itu adalah hasil orang-orang yang berpikir tajam. Oh, bintang itu ternyata keluarnya malam hari, kemudian ada planet, ya. Di langit itu ternyata ada apa aja, ada matahari, ya, dan masih banyak lagi. Itu adalah hasil dari berpikir tajam orang-orang yang cerdas. Kemudian yang nomor 5, itu ulul albab adalah orang-orang yang baik lelaki maupun perempuan yang terus-menerus mengingat Allah dengan ucapan dalam hati dan seluruh situasi dan kondisi, yaitu yang melahirkan ilmu pengetahuan gitu. Karena di sana ada kata-kata tafakkarun. Tafakkarun itu adalah berpikir, ya. Kemudian nomor 6 itu adalah objek zikir. Objek zikir adalah Allah, sedangkan objek pikir adalah ciptaan Allah, ya. Jadi objek zikir itu adalah mengingat adalah Allah, sedangkan objek pikir itu adalah ciptaan Allah berupa fenomena alam, ya. Ini berarti pendekatan Allah lebih banyak didasarkan atas hati, sedangkan pengenalan alam raya itu didasarkan pada penggunaan akal, yaitu berpikir. Kalian pun sudah tahu apa bedanya manusia dengan hewan, apa yang membedakannya, padahal sama-sama makan, sama-sama hidup dan lain sebagainya. Satu, yang membedakan manusia dengan binatang itu adalah akalnya. Akal yang sehat, akal yang dipakai itu manusia, tapi akal yang tidak dipakai itu sama dengan binatang. Akal memiliki kemerdekaan yang luas untuk memikirkan fenomena alam, ya, tetapi ia memiliki keterbatasan dalam memikirkan atas kekuasaan Allah, ya. Jadi kalau keterbatasan dalam memikirkan Allah itu pakainya objek zikir, yaitu Allah. Tapi kalau misalkan untuk berpikir itu adalah ciptaan Allah. Kemudian tafsiran Quran surat Ali Imran ayat 159. Di sini ada 6 juga ya. 1. Bersikap lemah lembut orang yang melakukan musyawarah, harus menghindari tutur kata yang kasar serta bersikap keras kepala, supaya mitra musyawarah tidak pergi menghindar. Ingat ya, kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia kita diajarkan bagaimana cara berdiskusi atau bermusyawarah, ya. Misalkan kita harus mendengarkan pendapat orang lain dulu, baru kita sanggah. Tidak boleh ada pemotongan obrolan atau potongan pendapat seseorang. Gitu. Jadi harus bersikap lemah lembut. Jangan memotong pembicaraan orang lain kalau kita sedang bermusyawarah, sedang berbicara, ya. Kemudian yang kedua, memberi maaf dan bersedia membuka diri. Kecerahan berpikir hanya dapat hadir bersamaan dengan sirnanya kekerasan hati serta kedengkian dan dendam. Ya, kalau bermusyawarah hati kita harus terbuka. Maksudnya adalah kita harus membuka pendapat-pendapat orang lain. Ya, hati kita harus fleksibel. Ya. Jadi kita harus membuka, oh kata orang lain gini, nanti dicari mufakatnya atau dicari titik temunya di mana. Kemudian yang ketiga, memohon ampun kepada Allah sebagai pengiring dalam bertekad, kemudian bertawakal kepadanya atas keputusan yang dicapai. Yang diharapkan dari musyawarah adalah mufakat. Mufakat itu berarti sepakat untuk kebenaran, karena dalam bermusyawarah kadang terjadi perselisihan pendapat atau perbedaan. Beda itu biasa, tapi kita itu harus bisa menyikapi perbedaan itu dengan baik.
Beda itu biasa, yang salah itu menyalahkan pendapat antara satu dengan yang lainnya. Kita tidak bisa menerima pendapat, minimal kita menghargai. Kemudian yang keempat, dalam menghadapi semua masalah orang yang bermusyawarah harus bersikap lemah lembut. Ingat ya, kuncinya itu lemah lembut. Melalui jalur musyawarah untuk mufakat, untuk sepakat, tidak boleh dilakukan dengan hati yang kasar atau berperilaku kekerasan. Karena dengan kekerasan itu tidak akan menyelesaikan masalah, tidak akan menemukan solusi, tapi bahkan akan menambah masalah. Kemudian yang nomor 5 itu adalah mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap urusan. Apapun bisa dibicarakan, ya, selama yang berbicaranya itu mau membuka diri mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian yang nomor 6 itu apabila telah dicapai suatu kesepakatan, semua pihak harus menerima dan bertawakal. Menyerahkan diri kepada Allah ya. Dan Allah menciptakan hamba-hambanya yang bertawakal. Gitu. Jadi diterima apapun hasilnya. Karena kan mungkin ketika kita bersepakat itu sudah menentukan konsekuensinya. Konsekuensi A, B, C, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan melihat kaitannya antara berpikir kritis, demokratis, dan musyawarah. Ya, kalau tadi dalam Quran surat Ali Imran ayat 159, ya, itu membahas ya ada kata-kata musyawarah, tidak ada kata-kata demokratis. Nah, saya sebutkan dua, demokratis dan musyawarah. Demokratis itu sama dengan musyawarah. Kalau demokratis itu dari barat, kalau musyawarah itu dari Islam. Ya, karena kalau demokratis itu adalah kesepakatan mayoritas. Kemudian jadi demokratis itu menghasilkan kesepakatan mayoritas. Ya, jadi mana polling yang paling banyak? Ya, mayoritas itu kan banyak ya. Kemudian kalau musyawarah itu melahirkan mufakat, yaitu kesepakatan. Ya, terus kaitannya apa dengan berpikir kritis? Ketika kita bermusyawarah ya atau berdemokratis itu berarti menemukan solusi dari sebuah masalah, itu kita itu harus berpikir kritis. Karena ketika kita berpikir kritis itu akan melahirkan atau akan memiliki manfaat. Yang pertama, satu, memiliki banyak solusi jawaban yang kreatif. Ya, ketika kita berpikir kritis, melihat masalah dari semua sudut pandang, itu akan memiliki solusi-solusi yang beragam, yang kreatif. Oh, gini ya, oh gini ya, oh gitulah. Jadi kita tidak hanya melihat satu titik saja. Gitu. Kemudian yang kedua, memahami pemahaman orang lain. Ingat ya, pemahaman kita dengan pemahaman orang lain itu belum tentu sama. Alangkah baiknya kita mendengarkan pemahaman orang lain atau pendapat orang lain. Kemudian yang ketiga, memiliki banyak kawan. Ketika kita bermusyawarah, ya, kemudian kita berpikir kritis ya. Kalau perbedaan pendapat itu biasa, ya, asalkan kita mau menghargai dan menerima. Kita pasti akan banyak kawan. Ya. Kemudian yang keempat, menjadikan kita lebih mandiri. Kenapa menjadikan kita lebih mandiri? Kalau kita berpikir kritis berarti kita banyak berpikir, banyak mempertimbangkan banyak mempertimbangkan pertimbangan A sampai Z-nya. Karena untuk kemaslahatan semuanya. Jadi kita itu pasti kita akan dijadikan lebih mandiri. Kemudian yang 5 itu menemukan peluang dan kesempatan baru. Karena gini ya, ketika pendapat-pendapat itu muncul, pasti ada option A, B, C, D. Beda dengan ketika tidak ada pendapat, A, B, itu tidak akan melahirkan pendapat dan peluang.
Jadi berpikir kritis itu menemukan peluang dan kesempatan baru. Jadi ini sudah jelas ya kaitannya. Jadi demokratis dan musyawarah itu sama. Jadi kalau demokratis itu ke barat-baratan, kalau musyawarah itu adalah ke timur-timuran atau berbasis Islam. Gitu. Intinya sama. Jadi menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah atau bersepakat. Gitu.